Seiring munculnya tram listrik, tram uap masih tetap beroperasi hingga akhirnya dihapus pada tahun 1933. Tram listrik terbagi atas 3 kelas. Kelas 1 untuk bangsa Eropa, kelas 2 untuk Asia, dan kelas 3 untuk pribumi yang kemudian dikenal dengan kelas kambing. Jalur tram listrik juga semakin ditambah. Kebanyakan rute melewati lokasi penting di dalam kota. Tahun 1920 menjadi masa kejayaan tram listrik. Dalam setahun, transportasi massal ini dapat mengangkut 21 juta penumpang. Tram listrik menjadi transportasi massal andalan kala itu. Kita membeli karcis. Karcis itu bisa kita beli pas naik, di atas ada kondektur di situ ya. Ada masinis, ada kondektur, biasanya gitu awak kedua. Atau kalau kita naik di Kota Inten bisa beli di bawah, di loket bawah, atau naiknya di stasiun sasaran lah ya, stasiun akhir, atau di Kampung Melayu. Tapi kalau naik di tengah nggak bisa kita beli di atas dengan kepada kondektur. Tapi ada abonemen, ada langganan. Perkembangan transportasi kota Jakarta mulai memasuki babak baru ketika pembangunan kota semakin maju. Mengikuti laju transportasi tram pada masa itu, daerah-daerah pemukiman mulai bermunculan. Alhasil, masyarakat tidak hanya membutuhkan tram sebagai penghubung ke pusat kota, namun juga membutuhkan transportasi penunjang lain seperti mobil, delman, ataupun becak. Tahun 1930, tram mengalami kemunduran. Saat itu, tram hanya mampu mengangkut 11 juta penumpang dalam setahun. Perusahaan mengalami krisis. Meskipun sudah melakukan penggabungan 2 perusahaan transportasi dan membentuk perusahaan baru bernama Nederlands Vereniging Batavia's Verkeersmaatschappij. Meski sempat kembali meningkat di tahun 1936 karena penurunan tarif, namun krisis ekonomi yang terjadi merata di seluruh dunia membuat perusahaan tram terseok-seok. Nah, kemudian ketika Belanda datang lagi pada sekitar Februari 46, NITM yang terjemahnya adalah Nederlands Indie Trams-Maatschappij menjadi naik ini tram mati. Karena apa? Karena kan banyak pejuang kita berkomunikasi lewat tram. Dikejar sama NICA, Nederlands Indie Civil Administration. Tentara Belanda kan dikejar. Ya suka dar-dar-dor di situ. Orang bilang naik ini tram mati karena ada risiko lah ya. Kalau tiba-tiba ada pejuang yang lagi dicari di situ, ya diberondong. Namun kondisi tersebut tak berlangsung lama. Di akhir tahun 1957, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi yang mengatur kebijakan bahwa seluruh perusahaan Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia, termasuk perusahaan transportasi tram atau Nederlands Vereniging Batavia's Verkeersmaatschappij. Perusahaan tersebut dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi Perusahaan Pengangkutan Jakarta atau BPD. 1954 perusahaan tram dan otobus itu digabung oleh pemerintah pada saat itu 54 menjadi BPD. BPD sampai sekarang itu juga masih ada kan BPD. Nah, itu perusahaan pertama transport pemerintahan Orla pada saat itu tahun 54. Namun gejolak kembali terjadi. Tram dianggap menghambat jalan transportasi lain yang memang sudah semarak pada saat itu. Tahun 1962, tram listrik resmi berhenti beroperasi dan kini
hanya menjadi kenangan. Pemikiran tentang pembangunan angkutan massal di Jakarta sudah dirintis. Kenapa angkutan massal menjadi pionirnya? Karena dulu belum banyak orang yang punya mobil. Belum ada motor, tsunami motor belum ada. Mobil masih sangat terbatas, hanya dimiliki oleh para warga negara kelas 1 ya, warga negara Belandanya yang ini kemudian. Nah, kemudian yang menarik lagi, polanya, struktur jaringan pelayanannya itu memang mengikuti pola struktur kota di masa lalu. Jadi kita pada tahun sebelum zamannya Bung Karno membangun jalur jalan Tamrin Sudirman, itu jalur jalannya kan mulai dari Pasar Ikan, Sunda Kelapa, masuk ke Balai Kota, di Taman Fathahila, terus lurus di Jalan Gajah Mada sampai ke Harmoni. Tram pun begitu, kelihatannya sudah dipikirkan oleh mereka. Karena dulu kota ini belum punya jalan utama, jalan Tamrin dan Sudirman yang dibangun sesudah zamannya Bung Karno, itu polanya mengikuti itu. Jadi perkembangan itulah yang membuat apa? Membuat kondisi perkembangan tram itu menjadi sebuah pilihan bagi kita untuk membangun sebuah public transport di Jakarta. Seiring dengan perkembangan pada saat terjadi revolusi kemerdekaan, kita kan lihat banyak tram yang dicoret-coret merdeka atau mati dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa tram itu memang punya pengaruh dan menjadi tanda transformasi perkembangan era dari kolonial menuju era kemerdekaan.